Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sakur SPD IMA, Guru Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti di SMK Syarifuddin, Wonorejo, Kedung Jajang, Lumajang. Juga saya sebagai mahasiswa PPG Daljab BED 2 tahun 2024 Universitas Ki Haji Ahmad Siddiq Jember. Hari ini Rabu 22 Januari 2025 saya akan melaksanakan uji praktik kinerja UKIN pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti dengan materi makna hakikat mencintai Allah. Semester genap kelas 10 akuntansi sekolah menengah kejuruan Syarifuddin. Dengan video pembelajaran sebagai berikut. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi. Apa kabar? Baik, alhamdulillah. Sudah sarapan semua kan? Sudah. Apakah sudah siap menerima pelajaran? Siap. Baik, alhamdulillah. Jadi sebelum pembelajaran kita hari ini dimulai, maka lebih baik kita awali dulu dengan pembacaan doa agar supaya pembelajaran kita hari ini senantiasa mendapatkan maunah dan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Monggo silakan dipimpin doanya ketua kelas. Baik, sebelum kita memulai pelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil busyra salatan tubasyiruna biha wa ahlana wa auladana wa jami'a masyayihina wa muallimina wa talabatana wa talibatina min yaumina hadza ila yaumil akhirah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil busyra salatan tubasyiruna biha wa ahlana wa auladana wa jami'a masyayihina wa muallimina wa talabatana wa talibatina yaumina hadza ila yaumil akhirah. Berdoa selesai. Baik, alhamdulillah kita sudah berdoa, mudah-mudahan pembelajaran kita hari ini diberikan kelancaran. Amin ya robbal alamin. Baik anak-anak, sebelum pembelajaran kita dimulai, alangkah terlebih baiknya Pak Guru mau mengabsen kalian dulu, takut ada yang tidak masuk sebagaimana hari-hari kemarin ya. Ya. Baik, Karista Putri Nadia ada ya? Hadir ya? Lauren Nela Nilza Taris Ananda. Sakit. Oh, sakit. Sudah mulai kapan sakitnya ini? 3 hari yang lalu. Baik. Siti Fathanur Zafia. Oke. Suhaila Karima. Sakit. Oh, sakit apa, Dok? Panas. Oh ya, semoga lekas sembuh ya. Kemudian Irmawati. Baik. Riyaza Adila. Dir. Siti Maisaroh. Sakit. Waduh, sakit apa ini? Panas juga. Panas juga. Lagi musim ya. Iya. Gresia Arta Anggraini. Hadir. Siti Nur Aziza. Hadir juga. Eva Aulia Salsabila. Hadir juga ya. Kemudian
Alvina Azizah Rohmah. Selanjutnya Windy Dwi Kartika. Hadir ya. Dwi Anggraini Aprilianti. Oke. Ainus Sofa Alfarid Rizka. Oke. Dina Ayu Olivia. Kemudian Novi Indriansyah. Sakit ya. Selanjutnya adalah Marzatillah Khairun Nisa. Baik, alhamdulillah. Jadi pembelajaran hari ini lebih banyak yang hadir daripada yang tidak hadir. Baik anak-anak, pada pertemuan sebelumnya kita sudah mempelajari tentang apa itu tentang syu'abul iman ya. Dimana pada pertemuan itu kita membahas tentang 77 cabang, yang 77 cabang iman yang berkaitan dengan hati, yang berkaitan dengan lisan, bahkan juga ada yang berkaitan dengan apa itu pekerjaan. Adakah yang bisa menjawab itu? Adakah yang bisa menjawab bagaimana cabang iman yang berkaitan dengan hati, yang berkaitan dengan lisan, dan juga yang berkaitan dengan pekerjaan? Siapa yang bisa jawab? Saya, Pak. Oke, silakan Riyaza Adila. Cabang iman yang berkaitan dengan hati adalah beriman kepada Allah. Iman yang berkaitan dengan lisan adalah seperti berkata jujur, mengucapkan salam saat berpas-pasan dengan orang lain, berzikir dan membaca Al-Quran. Dengan iman yang berkaitan dengan pekerjaan seperti membantu orang lain yang sedang kesusahan. Oke ya, tepuk tangan untuk yang sudah bisa menjawab. Nah, jadi itu adalah materi yang sudah kita bahas pada pertemuan-pertemuan sebelumnya ya, yaitu tentang 77 cabang iman yang berkaitan dengan hati, yang berkaitan dengan lisan, yang berkaitan juga dengan pekerjaan. Baik, jadi pembelajaran kita hari ini adalah tujuan pembelajaran yang akan kita pelajari hari ini adalah melalui pengamatan video ya, melalui pengamatan video pembelajaran peserta didik dapat menganalisa makna hakikat mencintai Allah, ada khauf, roja dan tawakal sebagai bagian dari syu'abul iman dengan refleksi dan diskusi secara jujur dan bertanggung jawab. Jadi ini adalah tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada pembelajaran kali ini. Baik anak-anak, sebelum kita melangkah kepada selanjutnya, Pak Guru akan menyampaikan langkah-langkah pembelajaran kita hari ini. Nah, jadi langkah-langkah pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama, guru ya, ini ya, kelihatan ya. Guru mengajak siswa untuk mengidentifikasi masalah dengan mengamati video. Jadi nanti Pak Guru akan menampilkan video ya. Yang kedua, guru membentuk kelompok. Jadi nanti kelas ini ya, kalian semua nanti akan dibentuk kelompok. Untuk apa tujuannya? Nah ini nanti ya, tujuan dari bentuk kelompok itu selanjutnya adalah masing-masing kelompok berdiskusi mencari solusi dari masalah yang ditemukan. Artinya apa itu, nanti kalian akan mencari solusi dari masalah yang ditemukan dari materi yang kita tampilkan nanti. Selanjutnya masing-masing kelompok menyampaikan hasil temuannya secara bergantian. Artinya dari hasil diskusi apa yang kalian temukan nanti, nah itu nanti akan dipresentasikan. Baik, selanjutnya apa itu? Guru menyimpulkan hasil pembelajaran dan melakukan refleksi. Jadi di akhir pembelajaran nanti ada Pak Guru akan menyampaikan hasil pembelajaran, kemudian akan melakukan refleksi. Paham anak-anak ya? Itu adalah langkah-langkah pembelajaran kita hari ini. Baik, selanjutnya adalah kesepakatan kolaboratif. Nah, kesepakatan kolaboratif di sini peserta didik memiliki kesempatan yang sama. Artinya jika waktunya 3 jam semua, tidak ada yang hanya belajar 2 jam, 1 jam. Jadi semuanya punya kesempatan yang sama, ya, paham ya? Yang kedua, berpikiran terbuka dan saling menghormati. Nah, jadi nanti ketika diskusi harus terbuka pikirannya, jangan sampai ada yang ditutup-tutupi. Itu ya. Nah, selanjutnya, jika ada satu peserta yang berbicara, maka yang lain mendengarkan. Nah, ini nanti ketika pas presentasi, jika ada temannya atau kelompok yang maju mempresentasikan, maka teman yang lain itu harus menyimak, mendengarkan, memperhatikan.
Jangan ngomong sendiri gitu ya. Nah, selanjutnya berpendapat setelah dipersilahkan. Andaikan nanti oleh siapa yang presentasi dipersilakan untuk berpendapat, menyampaikan argumen, maka tidak apa-apa wis berbicara. Kalau tidak dipersilakan, ya jangan sampai ngomong sendiri, maka nanti akan yang namanya situasi kelas tidak akan kondusif. Nah, gitu ya kesepakatannya ya anak-anak ya. Nah, selanjutnya berpartisipasi dan fokus pada sesi belajar. Jadi harus fokus. Selanjutnya mengikuti sesi kelas dengan perasaan yang gembira. Nah, ini yang paling penting. Jadi kita atau kalian mengikuti pembelajaran ini wajahnya tidak boleh cemberut. Hilangkan rasa marah, hilangkan rasa cemberut, ngantuk itu hilangkan. Harus semangat ya. Kemudian selanjutnya saling membantu berkolaborasi. Jadi nanti ketika kerja kelompok itu ya, kerja kelompok atau berdiskusi itu nanti sama-sama harus berkolaborasi. Tidak boleh memikir sendiri-sendiri. Baik, gitu anak-anak ya. Ya, Pak. Nah, selanjutnya adalah rencana asesmen. Jadi asesmen pada pembelajaran ini nanti ada tes tulis, kemudian ada tanya jawab. Jadi nanti ada di akhir pembelajaran ada tes tulis untuk mengetahui sejauh mana kemampuan kalian, sejauh mana tingkat pemahaman kalian dalam mengikuti pembelajaran ini. Bisa dipahami ya? Nah, selanjutnya ini sebagai pertanyaan pemantik. Bagaimana kita mencintai Allah dan mengapa kita harus mencintai Allah? Ayo, siapa yang bisa menjawab bagaimana kita mencintai Allah? Ayo, siapa? Yuk, silakan. Ya, silakan dijawab bagaimana kita mencintai Allah. 1. Mempelajari Asmaul Husna dan sifatnya. Semakin kita mengenal nama-nama dan sifat-sifat Allah, semakin kita dapat memahami kebesaran dan kasih sayangnya. 2. Membaca Al-Quran dan hadis. Al-Quran adalah kalam Allah yang menjadi panduan hidup. Melalui Al-Quran kita dapat memahami kehendak dan kasih sayang Allah kepada hambanya. Terus barangkali masih ada? Melakukan ibadah dengan khusyuk dan ikhlas. Salat yang khusyuk. Salat adalah cara paling langsung untuk berkomunikasi dengan Allah. Mengerjakan salat dengan penuh kesadaran dan keikhlasan menunjukkan cinta kepadanya. Mengikuti sunnah Rasulullah. Mencintai Allah berarti mencintai Rasulullah dan mengikuti ajarannya. Menjauhi dosa dan maksiat. Menahan diri dari melakukan dosa adalah bentuk ketaatan yang menunjukkan cinta kepada Allah. Oke, ya, tepuk tangan untuk yang bisa jawab. Baik, selanjutnya pertanyaan pemantik berikutnya, mengapa kita harus mencintai Allah? Siapa yang bisa jawab? Silakan, Ainus Sofa, ayo dijawab. Allah menciptakan kita dari tiada, memberikan kehidupan dan menyediakan segala yang kita butuhkan untuk bertahan hidup. Allah mencintai hambanya lebih dari kasih sayang seorang ibu kepada anaknya. Bahkan ketika manusia melakukan kesalahan, Allah tetap membuka pintu ampunannya. Ketika kita mencintai Allah, kita merasa tentram dan bahagia karena hati kita bergantung pada Zat yang Maha Abadi. Oke ya, tepuk tangan lagi, kasih close untuk yang sudah bisa menjawab. Berarti kalian ini sudah hebat bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan pemantik yang disampaikan oleh Pak Guru. Baik anak-anak, untuk memperdalam wawasan kita tentang hakikat mencintai Allah, tentang makna hakikat mencintai Allah, ini Pak Guru ada video. Ayo kita saksikan bareng-bareng ya, bareng-bareng kita amati, kita cermati apa makna yang tersirat dalam video itu. Paham ya? Cerita apa dan hikmahnya apa, manfaatnya apa, nanti kita diskusikan ya anak-anak ya. Silakan disimak videonya. Welcome to Mobile Legends! First Blood! You have slain an enemy! Double kill! Triple kill! Maniac! Bro, udah azan. Sholat. Ya, belum aja sana. Tanggung nih. Savage! Jangan abaikan bagian Allah itu. Kedudukannya lebih tinggi urusan dunia. Akunya beriman, tapi mengabaikan panggilan Allah. Itu kan sama aja dengan kafir. You have been slain.
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ada 7 golongan manusia yang akan dinaungi oleh Allah di bawah naungan arsy-Nya pada hari tidak ada naungan selain naungan Allah Azza wa Jalla, yaitu pemuda yang tumbuh dalam ibadah kepada Allah Azza wa Jalla, seorang laki-laki yang hatinya selalu bergantung dengan masjid-masjid Allah, dan seorang laki-laki yang mengingat Allah dalam kesunyian, kesendirian, kemudian dia menangis karena takut kepada azab Allah. Hadis Bukhari wa Muslim. Pemuda itu kekuatan di antara kelemahan. Jika pemuda itu baik, maka harapan kebangkitan itu ada. Karena generasi muda adalah potensi kekuatan, maka kekuatan itu harus diberi panduan yang benar. Sangat diperlukan pemuda yang memiliki keimanan dan keyakinan yang teguh terhadap agamanya. Maka itu jangan sia-siakan masa mudamu, sahabat. Berpegang teguhlah pada keimanan agar terbit semangat muda yang bergelora untuk menjaga panji Islam sampai Israfil menyiapkan sangkakalanya. Selesai ya. Nah, selanjutnya ini Pak Guru masih ada video lagi. Tapi sebelum itu kita minta pendapatnya kalian dulu. Apa pendapat kalian tentang isi video ini? Apa hasil pengamatan kalian dari video yang barusan kita tampilkan? Silakan, siapa yang bisa mengomentari dulu? Saya, Pak. Silakan. Video itu menunjukkan bahwa sekarang ini zaman memang sudah terbolak-balik, yang mana manusia zaman ini lebih mementingkan kesenangan daripada urusan ibadah kepada Tuhan Yang Maha Esa. Oke, bagus. Selanjutnya siapa yang bisa menjawab? Ya, silakan. Pemuda zaman ini memang lebih suka main media sosial, seakan mereka banyak yang lalai atas tugas mereka sebagai hamba Allah yang ada kewajiban pada Tuhannya. Oke ya, tepuk tangan yang sudah bisa menjawab. Jadi alhamdulillah kalian sudah bisa mengamati dengan betul tayangan-tayangan video yang Bapak kali barusan kita tampilkan di depan. Mudah-mudahan kalian bisa mengambil inspirasi daripada video tersebut. Baik anak-anak. Nah, selanjutnya kita membentuk kelompok ya. Selanjutnya kita membentuk kelompok untuk nanti berdiskusi. Paham ya? Nah, jadi dalam pembentukan kelompok ini Pak Guru sudah bentuk sesuai undian yang kemarin. Yang pertama adalah kelompok Mawar. Anggotanya adalah Karista Putri Hidayah, Lauren Neila Taris Andani, kemudian Siti Fathanur Zafira, Suhaila Karimah, itu kelompok Mawar. Yang kedua ada kelompok Melati, Irmawati, Riyaza Adila, Siti Maisyarah, Gresia Arta Anggraini, Ainus Sofa Alfa Diska. Yang ketiga ada kelompok Anggrek, Siti Nur Aziza, Eva Aulia Salsabila, Alvina Aziza Rohma, Windy Dwi Kartika. Itu ya. Yang kelompok berapa ini? Kelompok 3. Yang kelompok 4 kelompok apa ini? Kelompok 4 Matahari, kelompok Matahari. Dwi Anggraini Aprilian, Dina Ayu Olivia, Novi Indriansa, dan Narzatila Khairun Nisa. Nah sekarang ayo kita model duduknya sesuaikan dengan kelompok masing-masing. Ayo Pak Guru kasih waktu 5 menit. Ayo dari sekarang. Sudah semua? Nah, jadi setelah pembentukan kelompok nanti kita akan pendalaman materi anak-anak ya. Di pendalaman materi banyak sumber belajar kita pada hari ini, dari mana kita referensi yang kita harus ambil banyak macamnya. Ada yang dari buku, ada yang dari YouTube dan lain sebagainya. Nah, untuk melengkapi materi kita ini Pak Guru bawain buku paket, silahkan dibagi-bagikan satu-satu ya. Sambil dibaca materinya tentang makna hakikat mencintai Allah. Baik, ini yang kelompok apa ini? Anggrek. Kemudian yang kelompok Melati, mana kelompok Melati? Ini kelompok apa ini? Mawar. Yang itu kelompok apa itu? Oke. Baik anak-anak, untuk menambah wawasan kita tentang materi hakikat mencintai Allah.
Ini Pak Guru masih ada satu tayangan video, tapi diambilkan dari YouTube anak-anak ya. Nah, ya silakan perhatikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di channel darimu dengan ilmu semua menjadi mudah. Kali ini akan membahas tentang cara agar cinta kepada Allah SWT agar bermanfaat untuk semua orang. Sahabat kalian, cara agar cinta kepada Allah sekaligus melalui cinta Allah bukan dengan cinta Allah kepada hambanya adalah keinginan setiap manusia dan hal tersebut membutuhkan usaha dan perjuangan. Tidak sekedar mengatakan aku cinta Allah, aku cinta pada Tuhan tanpa mau memberi ujian dan cobaan untuk membuktikan kebenaran cintanya tersebut. Alhamdulillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik ya, jadi itu adalah bagian daripada pendalaman materi kita melalui tayangan video YouTube. Jadi kita bisa mengambil referensi tentang bagaimana kita harus mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, Tuhan yang menciptakan kita semua. Kita adalah semuanya hamba-hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik anak-anak ya, selanjutnya materi kita adalah kita mengetahui tentang dalil itu ya, atau ayat-ayat Al-Quran yang menunjukkan tentang cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mana ayatnya? Nah, ini ayatnya ya. Quran surah Al-Baqarah ayat 165. Ayo, ada yang bisa menjawab? Olivia, silakan Mbak Olivia, dibaca itu. Silakan, tayangannya di depan itu dibaca. Ini ayat Al-Quran, Quran surah Al-Baqarah ayat 165. Silakan Mbak Olivia. Yang keras suaranya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faminan nasi may yattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahum ka hubbillah walladzina amanu ashaddu hubban lillahi walau yaral ladzina zalamu Walau yaral ladzina zalamu idh yarawnal adaba annal quwwata lillahi jami'an wa annallaha syadidul adab. Bagus, silakan artinya juga dibaca. Artinya, di antara manusia yang ada yang menjadikan sesuatu selain Allah sebagai tandingan-tandingan baginya yang mereka cintai seperti mencintai Allah. Adapun orang-orang yang beriman sangat kuat cinta mereka kepada Allah. Sekiranya orang-orang yang berbuat zalim itu melihat, ketika mereka melihat azab pada hari kiamat, bahwa kekuatan itu semuanya milik Allah, dan bahwa Allah sangat keras azabnya, niscaya mereka menyesal. Surah Al-Baqarah ayat 165. Oke, itu ayat yang pertama. Ayat yang kedua, ada Quran surah Ali Imran ayat 31. Yuk dibaca lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Artinya, katakanlah Nabi Muhammad, jika kamu mencintai Allah, ikutilah aku. Niscaya Allah akan mencintaimu dan mengampuni dosa-dosamu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Surah Al-Imran ayat 31. Sadaqallahul adzim. Baik ya, tepuk tangan untuk sudah bisa baca. Jadi itu adalah ayat Al-Quran yang mencerminkan cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik anak-anak, selanjutnya untuk pendalaman materi kita ini ada materi juga. Perilaku yang mencerminkan cinta kepada Allah. Yang kedua adalah tantangan mencintai Allah di era modern. Saya bisa baca ini. Ayo silakan. Ayo dibaca. Perilaku yang mencerminkan apa itu? Cinta kepada Allah dan tantangan mencintai Allah di era modern. Silakan.
Perilaku yang mencerminkan cinta kepada Allah. 1. Melaksanakan perintah Allah dengan penuh kesadaran dan ketaatan. 2. Membaca, memahami, dan mengamalkan ajaran Al-Quran. 3. Berlaku jujur dan adil dalam semua aspek kehidupan. 4. Mengakui keterbatasan diri dan memohon ampun kepada Allah. 5. Mengembangkan rasa syukur atas nikmat yang diterima. 6. Menghormati dan mengasihi sesama muslim. Oke. Selanjutnya. Tantangan mencintai Allah di era modern. 1. Terlalu fokus pada kehidupan duniawi dan melupakan. 2. Pengaruh buruk dari lingkungan sosial dan budaya. 3. Sulit menemukan waktu untuk beribadah dan berzikir. 4. Kurangnya keimanan dan keyakinan pada Allah. 5. Kurangnya tawakal dan kepercayaan pada Allah. Yang ke-6. Kurangnya amal soleh dan perbuatan baik. Nah, itu adalah cara-cara kita atau perilaku yang mencerminkan cinta kepada Allah. Itu adalah beberapa cerminan-cerminan kita bagaimana kita mencintai Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, tantangan kita dalam mencintai Allah di era modern. Nah, sekarang ini kan masuk pada era modern, semuanya berbasis teknologi. Nah, itu kadang-kadang bisa menjadi pengganggu kita dalam hal mencintai Allah Subhanahu wa taala. Baik anak-anak ya. Jadi kita ice breaking dulu. Ayo, kita ice breaking dulu, semuanya berdiri, membuat barisan ya. Semuanya berdiri membuat barisan. Jadi kita sambil nyanyi-nyanyi ya. Masih ingat? Hujan rintik-rintik, jangan lupa tangannya sambil mijit-mijit temannya ya. Baik. 1 2 3. Hujan rintik-rintik, hujan rintik-rintik, hujan rintik-rintik, hujan rintik-rintik, hujan-hujan batu, hujan-hujan batu, hujan-hujan batu, hujan-hujan batu, patir menyambar, patir menyambar, patir menyambar, patir menyambar, ombak-ombak badai, ombak-ombak badai, ombak-ombak badai, ombak-ombak badai. Pindah menghadap ke selatan lagi. Hujan rintik-rintik, hujan rintik-rintik, hujan rintik-rintik, hujan rintik-rintik, hujan-hujan batu, hujan-hujan batu, hujan-hujan batu, hujan-hujan batu, patir menyambar, patir menyambar, patir menyambar, ombak-ombak badai, ombak-ombak badai, ombak-ombak badai, ombak-ombak badai. Oke. Jadi adanya ice breaking ini harapan saya kalian tidak ngantuk lagi ya. Harapannya tetap semangat dan tidak ngantuk dalam mengikuti pembelajaran pendidikan agama Islam. Masih semangat ya? Masih. Oke ya. Selanjutnya kita akan berdiskusi. Jadi hasil pengamatan kita terhadap materi pembelajaran dari tadi, mulai dari tayangan video, kemudian ayat Al-Quran dan lain sebagainya, juga dikolaborasikan dengan buku-buku materi. Tentunya kalian akan menemukan masalah di situ, menemukan problem, ya, menemukan masalah. Bagaimana kita mencari solusi dari masalah yang kalian temukan, paham ya? Nah, silakan berdiskusi. Pak Guru kasih waktu 10 menit. Kalian mendiskusikan apa yang kalian temukan daripada pendalaman materi dari tadi. Silakan diskusi dimulai. Allahumma sholli ala Muhammad. Ayo diskusinya mulai. Silakan didiskusikan. Baik, sudah ya? Oke. Selanjutnya kita menyajikan hasil. Jadi hasil diskusinya ayo kita dipresentasikan. Saatnya ya dipresentasikan. Ayo, siapa kelompok mawar dulu?
Silakan mempresentasikan hasil diskusinya. Mana kelompok mawar? Kelompok mawar. Ayo, disampaikan dengan suara lantang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Karisa Putri Nadia Dan saya Siti Fatimah Zafia. dari kelompok Mawar. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami atas hasil pengamatan pada tayangan video. Literasi pada materi tentang hakikat mencintai Allah. Bahwa sebagai manusia yang beriman, kita punya kewajiban untuk mencintai Allah. Karena cinta pada Allah itu merupakan bagian dari 77 cabang iman. Ada beberapa cara kita untuk mencintai Allah, antara lain Cara mencintai Allah yaitu 1. Meningkatkan diri kepada Allah dan menyadari akan kebesaran dan kuasaan Allah. 2. Melaksanakan semua perintah Allah dan menjauhi larangannya kapan dan dimanapun berada. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tepuk tangan. Baik, selanjutnya kelompok Melati. Mana kelompok Melati? Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Riaza Adila Aini Sofa Besar Tanggreni. dari kelompok Melati. Mencintai Allah bisa dengan cara berbuat baik kepada sesama, juga termasuk bagian daripada mencintai Allah. Membantu orang yang sedang kesusahan, baca Al-Quran, berzikir itu semua bagian daripada hakikat mencintai Allah. Membantu orang lain yang dimaksud adalah membantu dalam hal kebaikan, misal bukan dalam hal kejelekan seperti maksiat kepada Allah, melanggar syariat Islam dan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh agama. Sekian presentasi dari kelompok Melati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tepuk tangan lagi. Baik, selanjutnya kelompok Matahari. Ayo kelompok Matahari. Cepat, cepat, cepat. Ayo kelompok Matahari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Anggreni Aprilianti dari kelompok Matahari. Nama saya Marsatila Jerunisa. Saya Dina Ayu Alifia. Baik, kami perwakilan dari kelompok Matahari akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Mencintai Allah itu bisa dengan mensyukuri atas nikmat Allah Subhanahu wa taala dalam setiap keadaan. Allah berfirman, La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Artinya, jika kamu bersyukur, niscaya aku akan menambah nikmat kepadamu. Tapi jika kamu mengingkari nikmatku, maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Surat Quran surat Al-Ibrahim ayat 7. Bersyukur dalam segala keadaan, baik nikmat maupun ujian, mencerminkan penghormatan dan cinta kepada Allah. Oke, tepuk tangan. sekian dari kelompok Matahari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Itu adalah hasil pembelajaran kita hari ini. Baik anak-anak ya. Selanjutnya adalah kesimpulan bahwa mencintai Allah itu dengan meningkatkan keimanan, menyadari akan kekuasaan dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Hal ini dapat dilakukan dengan peningkatan ibadah kepadanya, berucap baik, kemudian berperilaku baik kepada siapapun dengan hati yang ikhlas. Jadi kita mencintai Allah dengan ibadah bukan karena siapa-siapa, bukan karena pengen dipuji orang, enggak, tetapi semuanya karena ikhlas lillahi ta'ala. Dan juga berucap baik. Nah, ingat sekarang ini banyak meskipun bukan omongannya yang tidak baik, yang misalkan omongannya baik, tetapi jari-jarinya tidak baik. Artinya di media sosial sering menghujat orang, di media sosial sering ngata-ngatain orang. Sama halnya dengan berucap tidak baik. Makanya
sebagai bentuk cinta kepada Allah, kita harus berucap baik, berperilaku baik kepada siapapun dengan hati yang ikhlas. Baik anak-anak, saatnya kita tes ya, tes pengetahuan kita. Artinya tes hasil daripada pembelajaran kita hari ini. Di sini Pak Guru sudah menyiapkan asesmen ya, tes tulisnya. Silakan dikerjakan. Pak Guru kasih waktu 5 menit ya, tidak usah banyak-banyak ya. Nah, cuma sedikit biar cepat selesai. Ini. Nah, dikerjakan ya. Ingat waktunya 5 menit, segera dikumpulkan ya. Ayo dikerjakan, waktunya 5 menit. Kurang 1 ya, oke. Ayo kerjakan. Oke, sudah ya anak-anak ya? Sudah ya? Nah, baik. Jadi itulah pembelajaran kita hari ini. Mudah-mudahan kalian bisa memahami apa intisari dari pembelajaran kita hari ini. Mudah-mudahan kalian bisa mengambil manfaat yang luar biasa sehingga dapat merubah perilaku-perilaku kita yang awalnya tidak baik untuk ke depan bisa menjadi lebih baik. Oke, sekarang kita tutup pembelajaran kita ini dengan membacakan doa ta'allum. Silakan dipimpin ketua kelas. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi wafaqana bi talabil ilmi wa qad 'allamana. Summa salatu wassalamu abadi ala nabi Mustafa Muhammadi wa alihi wa sahbihi wa man da'a ila tariqil ilmi kullama sa'a falam bi anna ilma bi ta'allumi wal ifri wa imani wa tafahumi wala tanalul ilma illa bikaka wal irsi wal irsyadi min ustadika wa bulbatin wa tuli wa qiyamulu kadas liban lazimun mujammalu fal ilma bil akli wa bil qalbi kada bil udni wal lisani wal aini huda wal yadu inna biha kitabana fal ilmu tayru qaidu suturuna ya rabbi farzuqna uluman nafi'ah misla ulumin ulama jami'a ya rabbi wafiqna lima yanfa'una wa yanfa'u kullaba min ikhwanina ya rabbi Allahumma faqbalan doa'ana Allahumma rabbi faqbalan amina 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 amin amina rabbal alamin amin. Cukup sekian, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.